أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya Allah yang tahu kemampuan kita dan ketidakmampuan kita. Ketika Allah tahu kita tidak mampu, lalu Allah memberikan kemampuannya hingga kemudian kita mampu. Terjawablah sudah. Ya, teka-teki dari Ustadz punya 3 triliun dari mana? Betul. Saya tanda tangan sertifikat pendirian rumah tahfiz di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Itu langsung 291 apa 255 gitu. Rumah tahfiz. Saya ingat itu, waktu itu di lapangan bola gitu ya, besar. Dan itu bukan baru akan didirikan, tapi masing-masing rumah tahfiz sudah ada 100 orang. Lalu anak-anak itu pada digiring semua, sebagiannya sudah berhasil menghafalkan 4 surah. Dan juz amma naik ke panggung yang terbaik di antara mereka. Lalu bahkan ada di antara anak-anak itu yang suaranya mirip dengan saya. Dimirip-miripin. Iya, maksudnya niru suara saya gitu. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Saya sampai geleng-geleng. Ini anak mirip banget suaranya. Padahal dulu saya mikirnya begini. Umpama saya mau bangun tuh di kabupaten itu, saya bikin dulu nih usaha SPBEK, SPBUK, hotelK, apa kira? Pokoknya usaha di situ. Saya datang nih bawa duit dari Jakarta nih, bebasin lahan, kemudian bikinlah satu dua rumah, kemudian ada masjidnya di sana. Subhanallah, ternyata Allah bikin enteng. Aku yang akan menyelesaikan. Demen banget dah sama Allah mah, demen banget. Cara kerjanya itu top abis. Kita udah tinggal minta doang. Punya mimpi minta bergerak, punya impian minta bergerak, punya impian minta bergerak. Beres tuh dah. Nah kita ini mintanya aja udah payah, apalagi bergerak. Jangankan bergerak dan minta,
impiannya juga berpayah. Nggak percaya bisa pergi haji, nggak percaya bisa punya rumah. Jangankan mintanya, percayanya kagak, kepikirannya kagak. Ketika saudara nunggangin motor yang masih kredit itu, pernahkah saudara bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya pengen punya duit yang bukan saya bisa ngelunasin tiap bulannya, tapi saya bisa melunasin satu angsuran penuh seluruhnya 36 bulan. Dan saya pengen ganti motornya dengan mobil, ya Allah." Nggak apa-apa, saudara nggak usah takut, santai aja sama Allah. Nih, kita kembali saudara. Saya pengen punya maskapai penerbangan. Ternyata Allah kawinkan saya, Allah kemudian joinkan saya, Allah pertemukan saya dengan seorang sahabat yang punya aset 24 triliun. Yang satu lagi punya aset 40 triliun. Katanya sih, kata koran begitu. Kata koran, kata internet gitu. Yang ini punya penyewaan jet-jet pribadi, helikopter. Yang ini kemudian ya punya maskapai penerbangan komersil yang memberangkatkan seseorang dari kota ke kota yang lain. Dan insya Allah soon akan berangkat kemudian ke destinasi luar negeri. Lalu apa kata mereka? Tat, kita punya keuntungan. Kata yang ini, Tat, kita punya keuntungan, kita akan dukung you punya rumah tahfiz. Dan saya juga nggak mau repot lagi. Kita cuci tangan aja bersih. Bersih aja, kita dapat pahalanya aja enak. Begini saudara, kalau saudara nih kasih ke saya duit nih, Ustadz saya titip ya 1 miliar ya, tolong bikinin 10 rumah tahfiz. Itu saya masih repot pak. Saya nggak. Kalau enak saya gimana? Ya udah pak, duitnya saya terima, saya pulangi lagi. Bapak aja yang bikin. Ntar saya resmiin di atas sejadah saya. Masya Allah, Masya Allah. Habis ini kebetulan saya lagi kedatangan tamu nih, seorang pengusaha Habatus Sauda ya. Ini pas ini nemenin saya ini ada di depan saudara semua. Saya nggak kenal loh sebelumnya sama dia. Dan saya juga bukan apa-apanya usaha dia. Tapi dia datang kepada saya, Ustaz, saya pengen punya rumah tahfiz di kampung saya. Dan udah berdiri tuh. Coba kalau saya utus orang ke kampungnya dia, tolong kamu cari rumah ya. Sama tuh prosesnya kan. Saya punya dulu duit 3 triliun, terus kemudian saya bangun 3.000. Oh, ini repot sekali, belum masalah manajemennya. Belum masalah yang lain-lainnya. Jarang-jarang juga nih di acara kita ada tamu kan. Tapi habis yang satu ini saya undang deh. Teman saya kebetulan hadir di sini insyaallah. Bicara ya bahwa subhanallah Allah mengeksekusi impian saya salah satunya lewat beliau. Ya, silakan yang lewat dulu. Ya pemirsa yang dirahmati Allah, ada 290-an rumah tahfiz yang berkumpul di satu lapangan besar. Saya nangis loh, nggak tahu nyewanya, nggak tahu beli rumah untuk anak-anak tahfiz itu mukim, tidak juga mikirin berasnya mereka apa. Allah eksekusi lewat orang-orang yang kemudian dipilih Allah untuk membantu saya mewujudkan impian saya punya 1000 pondok itu. Ini sama dengan saudara-saudara semua, saudara tinggal minta sama Allah, udah datang sama Allah, minta sama Allah, come to him, talk to him. Come to Allah, talk to Allah. Ya Allah saya pengen punya motor, ya Allah saya pengen punya motor. Dan bergerak gitu loh. Ada sholat duha, ada tahajud, bisa sedekah. Lalu kemudian lewat abang ente Allah ngabulin hajat ente. Abang ente ngomong, saya pengen beli motor yang baru. Motor abang udah buat kamu aja, tapi bayarin ya. Cuman bayarnya nggak usah sekarang, kapan aja kamu bisa. Itulah Allah pilihkan. Nah, hadir bersama saya salah satu orang yang dipilih oleh Allah untuk mewujudkan impian saya memiliki pesantren-pesantren di seluruh tanah air. Ya, beliau adalah Haji Sundori, pengusaha Habatus Sauda. Kita panggil bareng-bareng. Sini Ustaz. Ini Ji. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sini Ustaz. Ente coba cerita. Benar kagak punya rumah tahfiz? Itu ceritanya bagaimana? Kok sampai bisa punya rumah tahfiz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebenarnya saya sudah lama berteman dengan Ustadz Yusuf Mansur. Sudah dari 2007 insya Allah. Dan karena perkenalan ini, saya tergerak juga untuk bagaimana saya bisa mewujudkan cita-cita Ustadz Yusuf Mansur. Saya juga ingin bercita-cita ke sana.
ingin menggapai ridha Allah, yaitu bagaimana kita memfasilitasi anak-anak di kampung yang ingin belajar Al-Quran, yang ingin menghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah ada 300 anak-anak yang kami handle. 300 tuh ya? 300-an. Subhanallah. Itu daerah mana? Daerah Tuban, Ustaz. Tuban, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Itu apa bentuknya, rumah kah? Atau? Rumah. Dan saya bergerak lagi, insya Allah saya pun akan mengajak teman-teman untuk bisa mendirikan rumah tahfidz juga. Ya teman-teman pengusaha gitu ya? Teman-teman usaha, dan termasuk tadi saya kan baru ngomong-ngomong sama Ustadz, bagaimana saya nanti kan Ustadz mau ke Tuban itu. Nah, saya punya teman di sana, nanti kan ada Bupati Tuban. Dia punya hotelnya aja minta untuk jadi rumah tahfidz. Jadi tanpa perlu mengubah hotelnya, tapi duitnya aja. Iya, duitnya aja, keuntungannya aja. Ya, betul kan? Pemirsa, kita ngomong cuma 100 tuh. Satu rumah tahfidz cuma 100. Ternyata beliau punya rumah tahfidz anak ke 300, subhanallah. Mas, kepikiran nggak kalau ternyata Allah mempertemukan kita, lalu Mas menjadi jalan buat saya membuka rumah tahfidz di Tuban? Padahal saya jarang ke Tuban, ya. Yang suka ke Tuban kan perempuan-perempuan yang lahir nanti ya. Itu pecah ke Tuban. Ya gimana tuh? Kepikiran nggak gitu? Enggak ada sama sekali kita. Nah, tahu nggak apa yang kemudian mempertemukan kita? Yang mempertemukan kita ya Al-Quran ini, Ustaz. Al-Quran, doa, cita-cita. Betul, saudara. Saudara kemudian khawatir hari ini akan menjadi hari yang jelek, maka akan muncul tuh orang-orang yang kemudian menjadi ya penyebab ente atas sisi Allah jadi jelek. Ya, alhamdulillah. Apa setelah ini cita-citanya? Ya, alhamdulillah saya kan ada sama Ustadz nih, kita punya usaha bareng ini. Yang insya Allah saya bilang kemarin 97,5% kita infakkan ke rumah tahfidz. Nah tuh lihat, saya tidak punya background pengusaha, saya tidak kemudian sekolah bisnis dan usaha, tapi Allah kemudian mengabulkan. Saya ngumpulin tuh orang-orang kampung yang percaya sama saya gitu ya. Sini, pengen gak punya toko emas? Apa kata orang-orang kampung? Dari mana gue punya duit buat punya toko emas? Nggak perlu mikirin punya duit apa enggak, yang perlu minta sama Allah. Subhanallah, cara Allah betul-betul misterius. Nyampe. Makasih Mas Jun atas kehadirannya. Insya Allah Tuban ya. Silakan tunggu nanti kehadiran Yusuf Mansur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala ya mengembangbiakan rumah tahfidz ente menjadi pesantren besar. Dan mudah-mudahan tidak cuma satu ente kan Habatus Sauda kan? Berapa agent yang ente punya? Hampir di seluruh Indonesia ada. Nah, berapa orang tuh kira-kira? Ada sekitar 250-an. Nah, ente kumpulin tuh agent-agent, ente bilang, masih mau nggak dapat barang lagi dari saya? Kalau masih mau, mulai bikin rumah tahfidz di rumah. Bagus. Ya, bagus nggak? Siap. Kalau nggak mau, nggak mungkin. Membuat Quran kok. Iya, Ustaz. Ustaz atau Pak Cundori, sampaikan ke Ustadz Yusuf, saya mau buka tapi saya nggak punya saya tidak punya pengetahuan. Ajarkan dia juga. Nggak penting punya pengetahuan itu. Yang penting doa dulu. Doa dulu, punya impian dulu, terus bergerak. Siap, Ustaz. Bergerak nyari informasi. Nah, pemirsa, ini sebentar lagi beliau ini akan menjadi tamu kita lagi, mungkin setengah tahun yang akan datang atau 3 bulan yang akan datang dengan kemudian bicara di depan saudara semua. Ustadz masih ingat omongan dulu apa tuh Cundori? Omongan bahwa saya disuruh Ustadz memerintahkan agen-agen untuk punya rumah tahfidz. Oh iya, saya ingat. Gimana sekarang? Ustadz, setiap agen tuh sekarang ternyata punya 2, Ustadz. Insya Allah, Ustadz. Jadi sekarang rumah tahfidz kami ada 400. Insya Allah. Subhanallah, mantap. Saya lagi mengubah nih. 3.000 rumah tahfidz tidak lagi 3.000, tapi judulnya adalah pergang. Subhanallah. Perkelurahan. Karena kalau per kecamatan aja dikit lagi nih. Kecamatan dikit lagi lah. Kira-kira kan kecamatan di Indonesia kurang lebih 5.000-an lah. Ini dikit lagi. Jadi kalau 5.000 saya pikir kita coba per kelurahan. Tinggal persoalannya pemirsa, saya mengundang nanti Anda-anda yang punya pikiran, sistem ya. Ada mungkin yang punya sistem Al-Quran tafsir Quran, yang punya kemudian jagoan bahasa, jagoan matematika memenuhi atau menambah konten dari rumah tahfidz itu sendiri. Sampai ketemu Pak Cundori, mudah-mudahan barakah. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, pas kebetulan lagi ngomong begini atas izin Allah, ya kita dapat tamu seorang pengusaha batu sauda. Gitu loh. Kita nggak ngerti, kita nggak apa. Tapi kemudian ketemu dengan Pak Condori kemudian membuat rumah tahfiz. Kayak gini, sama kan duitnya. Makanya kalau doa itu saya bilang kepada mereka-mereka yang mau haji misalkan, udah ente jangan ngomong begini, kasih saya duit nih ya Allah, supaya saya bisa berangkat haji. Itu nyempit-nyempitin akal pikiran juga gitu loh. Doanya gimana? Ya Allah, mudah-mudahan kau beri rezeki saya supaya bisa berangkat haji. Dari mana dah jalannya? Yang penting halal, benar, enggak membuat saya menjadi berhutang, tidak membuat saya menjadi susah. Dan kalau bisa pergi haji bukan cuma saya, tapi ada istri saya atau suaminya, para ibu, anak-anak, dan orang tua semua. Insya Allah impian saudara akan terkabul. Kalau saudara tidak cuma bermimpi, tapi meminta dan bergerak. Insya Allah. Buat saudara-saudara yang tertarik tentang rumah tahfiz, doakan. Mudah-mudahan nanti di perjalanan kita punya kuliah di Antv ini, kita akan membahas khusus sesi tentang rumah tahfiz. Membahagiakan kok saudara, membahagiakan. Kita punya rumah kan kalau disewain berapa? 3 juta, 10 juta. Nah, sekarang kita sewain sama Allah. Isinya adalah anak-anak yang pengen belajar Quran, pengen ngapal Quran, pengen ngaji Quran. Tapi tidak kita bahas sekarang ya tentang rumah tahfiz, insya Allah di waktu-waktu yang akan datang. Saya ingin kembali kemudian menegaskan bahwa ternyata begitu. Ketika kemudian kita bergerak, punya impian gitu. Apapun impiannya, maka bukan cuman Allah itu akan mendengar, tapi Allah itu akan mewujudkan dream Anda itu. Tapi ketika Anda kemudian diwarnai dengan ketakutan, ya Allah Ustaz, kayaknya anak saya emang gak bakalan dia kuliah kayaknya, gak ada duit, gak ada apa. Ya udah, lembaran kosong aja yang terjadi. Isi dong ini. Coba jajal para karyawan ya punya kertas kosong begitu. Lebih cakep kalau kertasnya itu di sini sebenarnya, di sini. Jadi abadi gitu, nggak hilang. Dicas terus. Coba apa sih yang ente pengen apa sih, coba tulis gitu loh. Tapi jangan sekedar tulis, tulisan ini bawa kepada Allah Jalla Jalaluh. Punya Allah itu membahagiakan saudara. Punya Allah itu menyenangkan. Punya Allah itu membuat saudara menjadi nyaman gitu, aman gitu. Saya tuh ya kalau punya kebutuhan itu ya, saya sebisa mungkin ajarkan diri saya dan teman-teman saya. Datang nih misalkan, kebutuhan tuh datang gitu. Misalkan katakan 50 juta gitu. Nanti kira-kira 2 bulan lagi. Kalau kita ngelihat otak kita, kantong kita, dan peluang-peluang yang ada di depan, kita kadang-kadang mikir, dari mana ya? Daripada mikir dari mana, buka aja. Ya. Buka lengannya teh. Daripada mikir dari mana, udahlah. Ambil aja wudhu, cek itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wudhu ala. Bismillah. Ambil wudhu. Kemudian rapatin lagi tangan. Kalau kebutuhan itu datangnya subuh, ada sholat subuh berjamaah. Kalau kebutuhan itu datangnya jam 8, ada sholat duha. Kalau kebutuhan itu datang jam 2, nah di sini nih saya bilang, kalau orang tuh tahu Allah Subhanahu wa taala punya kebutuhan jam 2, dia akan kangen tuh pengen cepet-cepet asar. Benar. Dan Allah itu sejengkal itu loh. Fa inni qarib. Allah itu sejengkal. Ada SMS datang ke ente. Ente lagi kerja jam 2. Bang. Lagi ngapain? Lagi kerja, Neng. Terpulang kagak? Ya pulang lah. Ya bang, pulangnya kalau bisa jangan kemana-mana ya, langsung ke rumah. Kenapa emang? Ada emak datang. Tuh orang beriman tuh nggak takut tuh. Dan dia tidak akan meminta kepada orang. Datang SMS, dia ngomong aja udah mau, ya Allah nih SMS datang, sedangkan kau tahu saya nggak punya duit. Emak nih datang, kata istri saya minjem duit 5 juta. Udah, bawa dia tuh SMS ini, bawa handphone ini ke sejadah asar. Nggak usah nemuin siapa-siapa, nemuin Allah aja udah. Terus yakinin aja, ntar ada duit 5 juta. Ada duit insya Allah. Nah nanti ada belajar tuh.
Orang yang tidak pakai insya Allah aja, dia nggak bawa sholat asar, dia nggak bilang mudah-mudahan Allah akan, enggak. Dia cuma bilang, ada neng, ada, pasti ada. Itu aja bakal ada kok. Bakal ada kok, apalagi ente, udah sholat, udah apa. Alhamdulillah sampai pulang kagak ada juga duit 5 juta. Borok 5 juta. Begitu sampai rumah, istri kita nyamperin, buka pintu. Gimana bang? Ya alhamdulillah, kagak ada nih. Ya Allah abang. Terus gimana dong? Ya bagaimana abang udah doa, tenang aja. Udah doa pasti beres. Masalah 5 juta itu kan saya udah bilang. Bisa jadi ente yang punya duit lalu ente kasih sama ibu ente. Atau Allah direct langsung kasih ibu ente. Gak perlu lihat ente. Udah yakin yang begini mah. Gak usah ribut dah. Ternyata bener datang mak kita. Dia bawa martabak, dia bawa jeruk. Kita udah deg-degan nih mak kita datang, ternyata senyumnya lebar. Senyuman orang megang duit 5 juta gitu lain kan. Aduh. Terus kita minta maaf jadi mantu. Maaf ya mak, mak tadi ngirim SMS ke istri saya ngirim SMS saya. Tuh, mak yang minta maaf, mak malu. Udah belajar sama Yusuf Mansur, kok masih minta sama mantu? Mak juga tahu mantu mak miskin. Kayak lu begini nggak mungkin juga punya duit emak tuh bilang nggak mungkin sih, jadi saya nggak mungkin deh ada. Udah, kita terusin aja besok, udah habis nih. Ya dah, silakan liburan 1 minggu, jangan lupa liburannya isi dengan duha, dengan sholat malam, dengan tadarus Quran, jangan ditinggal. Senin kita ketemu lagi, kita masih bahas tentang yakin bagaimana 3 triliun dan 4 triliun ini, 10,7 triliun ini betul-betul menjadi duit. Saya perlu Anda semua untuk mewujudkan ini. Ya, tentu saja selain Allah dong. Allah pastilah. Tapi saya butuh saudara-saudara semua, insya Allah, untuk mewujudkan 4 triliun ini menjadi benar-benar ada duitnya. Mudah-mudahan deh, saya bisa menjadi sahabat yang baik, saudara bisa menjadi sahabat yang baik. Kita bersatu padu untuk menggapai ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.